Halo siswa-siswi kelas 11 IPS semuanya. Apa kabar? Bertemu lagi di pembelajaran sosiologi. Sekarang kita masuk ke semester 2. Sampai jumpa di pertemuan minggu pertama. Minggu ini kita akan membahas konflik, kekerasan, dan perdamaian. Siapkan buku textbook kalian ya. Yang pertama, perhatikan gambar yang ada di video berikut ini. Kalian tentunya bisa lihat kalau gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya konflik dalam masyarakat. Lalu, apakah yang dimaksud dengan konflik? Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau sekelompok orang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain. Menurut Karl Marx, dalam masyarakat terdapat dua kelompok kelas, yaitu kelas yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan sistem sosial dan kelas yang memiliki kepentingan untuk mengubahnya. Menurut George Simmel, konflik adalah cara untuk mencapai persatuan, walaupun demi mencapai itu harus mengabaikan salah satu pihak. Menurut seorang ahli sosiolog yang bernama Ralph dan Brandreth, konflik mempunyai 4 anggapan dasar yang selalu berhubungan dengan konflik. Yang pertama, setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tiada akhir. Yang kedua, setiap masyarakat mengandung konflik pada dirinya sendiri. Yang ketiga, setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik atau disintegrasi. Yang keempat, setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang yang lain. Kita lanjut ke jenis-jenis konflik. Yang pertama dilihat dari aspek subjek yang terlibat dalam konflik. Yang pertama, konflik personal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang. Yang kedua, konflik interpersonal, konflik yang terjadi antar personal dalam suatu organisasi. Yang ketiga, konflik interest, konflik yang berkembang dimulai dari konflik interpersonal. Yang kedua, dilihat dari aspek substansi. Yang pertama yaitu konflik realistis, yaitu konflik yang terjadi dapat didekati dari dialog, musyawarah maupun negosiasi. Yang kedua, konflik non-realistis, konflik yang tidak ada hubungannya dengan substansi atau objek konflik. Jenis konflik berikutnya dilihat dari aspek keluaran. Yang pertama, konflik konstruktif. Konflik dalam rangka mencari dan mendapatkan solusi atau penyelesaian. Yang kedua, konflik destruktif, yaitu konflik yang tidak menghasilkan atau berorientasi terhadap solusi. Jenis konflik yang berikutnya dilihat dari aspek bidang kehidupan. Konflik dapat terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya alam. Manusia cenderung berkembang dan terjadi perebutan atau akses ke sumber-sumber ekonomi dan dapat memicu konflik. Dipandang dari aspek perilaku terhadap sasaran, maka konflik terdapat atas 4 kategori, yaitu prakonflik, yaitu ada perbedaan tetapi belum menjadi sumber konflik. Kedua, konflik tertutup, yaitu konflik tersembunyi atau tidak muncul di permukaan tetapi terus berlangsung. Yang ketiga, konflik di permukaan, yaitu konflik yang tampak atau muncul hanya kesalahpahaman atas sasaran yang ingin dicapai. Yang keempat, konflik terbuka, yaitu konflik atau pertentangan yang sangat nyata dan berakar sangat dalam. Konflik selalu berhubungan dengan kekerasan.
Lalu apakah yang dimaksud dengan kekerasan? Kekerasan dalam bahasa Inggris berarti violence yang berasal dari bahasa Latin violentina. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan biasanya dimulai dari konflik, tetapi tidak semua konflik berakhir dengan kekerasan. Kadang-kadang konflik juga sering berakhir dengan damai sehingga tidak menyebabkan kekerasan kepada orang lain. Konsep kekerasan mengacu pada dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekerasan merupakan suatu tindakan untuk menyakiti orang lain, sehingga menyebabkan luka-luka atau mengalami kesakitan. Yang kedua, kekerasan yang merujuk pada penggunaan kekuatan fisik yang tidak lazim dalam suatu kebudayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan. Pertama, adanya prasangka buruk terhadap orang lain. Yang kedua, individu tidak dapat mengontrol emosinya. Yang ketiga, lahirnya permasalahan yang memancing permusuhan. Yang keempat, kontrol sosial sudah tidak berfungsi lagi. Yang kelima, adanya keinginan manusia untuk mendapatkan prestasi. Nah, akhir dari konflik dan kekerasan sebaiknya perdamaian ya. Karena ketika konflik berakhir dengan perdamaian, maka orang-orang yang berkonflik hubungannya bisa lebih baik lagi dan kondisi juga bisa lebih baik lagi sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan perdamaian? Perdamaian adalah suasana di mana tidak adanya permasalahan yang meresahkan. Orang-orang yang berkonflik dan kondisi yang diharapkan setelah berkonflik adalah terciptanya suasana damai pada masyarakat. Baik, demikian video pembelajaran sosiologi pada minggu ini. Semoga apa yang Miss Uli sampaikan bisa membantu kalian memahami pelajaran di semester 2 di pertemuan minggu pertama ini. Sampai jumpa minggu depan dan dalam materi selanjutnya. Bye-bye.